channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Jalan Pintas. Kutumbalkan orang-orang terkasih demi hidup berkelimpangan harta. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Tidak beberapa lama muncullah si nenek dengan membawakan 2 gelas satrup hangat dan sepiring kue bingka. Lalu kemudian Lina pun memakannya. Setelah selesai makan, Lina pun akhirnya berpamitan untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Lina merasakan kepalanya pusing dan perutnya yang terasa mual. Ia hampir terjatuh ke tanah jika tidak ada yang menangkap tubuhnya. Lagi-lagi Mia yang membantunya. Ia memapah tubuh Lina dan membawanya ke dalam mobil. Lina menggigil, wajahnya pucat dan jari-jari tangannya terasa sangat dingin sekali. Lina, kau masih bisa mendengar aku kan? Kau kenapa, Lin? Kau sepertinya sakit, ujar Mia. Lina bisa mendengar suara Mia, namun ia juga mendengar suara yang lain, semacam bisikan yang tidak jelas, yang membuat Lina menggeram. Entah apa yang dilakukan Mia padanya, yang pasti saat Lina sadar ia masih berada di dalam mobil bersama Mia yang tersenyum padanya. Wajah wanita itu pelan-pelan meleleh dan matanya jatuh di dekat kaki Lina, membuatnya ketakutan hingga akhirnya ia berteriak histeris. Lina, sadar, Lin! Lina masih menutupi matanya dengan tangan. Ia takut sekali. Ini aku, Lin, Mia, ucap Mia meyakinkan teman barunya tersebut. Perlahan-lahan Lina mengintip di sela-sela jarinya, dan memang benar di depan ada Mia yang berwajah cantik tersebut dengan raut wajah yang cemas menatapnya. Mia, ujar Lina. Iya, Lin, aku Mia, jawab Mia. Bagaimana aku bisa di sini? Tanya Lina. Kau tidak ingat? Ujar Mia balik bertanya. Sudah, tak perlu dipikirkan. Sekarang ayo aku antarkan kau pulang. Kebetulan aku bawa banyak oleh-oleh untuk anak-anakmu, Lin, kata Mia. Setelah sampai di rumah Lina, Mia meletakkan semua bungkusan plastik dan kotak-kotak yang ia bawa. Anak-anak Lina nampak takut melihatnya. Namun setelah beberapa saat, akhirnya mereka mulai akrab dengan Mia. Karena Mia membawa banyak sekali makan makanan ringan dan minuman seperti susu dan minuman berperisah lainnya. Waktu itu rumah Lina sudah lumayan bersih dan rapi. Ibunya yang sudah lumayan tua tersebut berbaring di atas kasur dengan kelambu yang belum digantung. Mia perlahan-lahan mendekat dan memijit-mijit tangannya. Sudah berapa lama beliau terbaring begini, Lin? Tanya Mia. Sudah sejak beberapa bulan yang lalu, Mia. Setelah saudariku kabur dengan suamiku, jawab Lina tertunduk. Bibir Mia yang kecil itu ternganga ketika mendengar jawaban dari Lina. Ya Tuhan, gumamnya lirih. Anak-anakmu tahu, Lin? Tanya Mia. Ya, tidak ada yang ditutupi. Karena kedua bajingan itu sudah mengatakan semuanya di hadapan anak-anakku sendiri, jawab Lina terasa sedih. Mia menutup mulutnya dengan tangan. Alis matanya berkerut. Ia benar-benar tidak menyangka kehidupan teman barunya itu sebegitu menyedihkan. Laki-laki itu bahkan meninggalkan hutang yang sangat banyak kepada seorang lintah darat. Aku dipaksa kerja mati-matian untuk membayar hutang-hutangnya. Dengan berjualan gado-gado, tentu tidak mencukupi apa-apa kebutuhan kami.
Hutang-hutang itu semuanya kucukupi dari hanya satu sumber. Sebab itulah aku tidak bisa membawa ibuku berobat. Ucap Lina tidak bisa lari membendung air matanya. Dari nada bicaranya, ia sangat kesal, marah, emosinya menjadi satu. Mia terdiam, ia tidak mampu berkata-kata. Lin, ibumu harus diobati, Lin. Aku akan membantumu, ucap Mia kemudian. Malam itu Mia datang bersama seorang dokter yang praktek di desa tersebut. Ibunya Lina diperiksa dan diberikan resep obat. Saat mengantarkan dokter tersebut pulang, Mia langsung mampir di apotik untuk membeli obat-obatan. Tidak lupa ia juga membeli beberapa makanan dan buah-buahan. Keesokan paginya Mia membantu Lina memasak ketupat untuk gado-gadonya. Disitulah dengan ragu-ragu Lina mengajukan pinjaman uang kepada Mia. Mia pun tersenyum lalu mengangguk. Berapa, Lin? Tanya Mia. 5 juta, Mia, jawab Lina. Loh, untuk apa uang sebanyak itu, Lin? Untuk bayar hutang suamimu? Tanya Mia antusias. Tidak, Mia, bukan untuk itu. Aku ingin menggunakannya untuk modal usaha, jawab Lina. Mia pun menghela nafas. Baiklah, aku akan mencarikan uang itu dulu ya, karena aku tidak memegang uang sebanyak itu sekarang, ucapnya kemudian membuat Lina merasa senang. Begitu usahaku sudah lancar, aku akan membayar hutang-hutangku padamu, Mia, ujar Lina. Tidak usah dipikir, Lin, aku ikhlas membantumu, kata Mia membuat Lina bahagia. 2 hari kemudian, Mia datang lagi ke rumah Lina. Ia membawa uang sebanyak jumlah yang dipinta Lina kemarin. Tapi ada yang berbeda pada wajah wanita itu. Bibirnya nampak lebam dan pipinya membengkak. Wajahmu kenapa, Mia? Tanya Lina panik. Tidak apa-apa, Lin. Ini bekas aku terpleset di kamar mandi, jawab Mia tersenyum. Lina menggenggam erat gunting emas tersebut di tangannya ketika ia memasuki rumah itu. Tidak seperti beberapa hari yang lalu, hari ini si lelaki parubaya nampak duduk tersenyum di atas sofa sambil menikmati rokoknya. Kau berhasil, ujarnya padahal Lina belum mengatakan apa-apa. Tanpa banyak bicara, si lelaki tua mengajak Lina untuk mengikutinya masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu sepertinya adalah tempat untuk melakukan ritual. Ada aroma dupa di mana-mana, banyak keris terpajang di dinding, dan banyak pula mandau-mandau yang indah di sana. Bahkan jam dinding yang berusia cukup tua pun ada di dalam ruangan tersebut. Hawanya sangat berbeda ketika Lina berada di dalam ruangan tersebut. Hawanya panas namun juga sedikit lembab. Si lelaki tua membuka kain penutup pada wadah anyaman rotan yang berisi anak ayam tersebut. Dengan hati-hati, 4 ekor anak ayam berwarna hitam terus mengeluarkan suara. Pilih salah satu, gunting sayapnya dan patahkan lehernya, suruh si lelaki tua. Dada Lina terus berdetak kencang setelah mendengar perintah dari lelaki tua. Ia takut dan merasa kasihan karena sebelumnya ia tidak pernah membunuh binatang dengan cara yang mengerikan seperti itu. Namun mau tidak mau ia harus melakukannya. Lina memilih anak ayam yang ukurannya sedikit lebih besar dari yang lain. Ia menggunting sayap anak ayam yang terus berontak tersebut. Pada awalnya ia merasa kasihan yang teramat sangat, namun semakin lama ia malah menikmati setiap momen penyiksaan tersebut.
darah mulai keluar dari luka di sayap ayam tersebut. Lalu kemudian ia mematahkan leher ayam itu dengan pelan-pelan, hingga anak ayam tersebut tidak bersuara lagi. Si lelaki tua yang menatapnya nampak tersenyum puas. Begitupun juga Lina, ada perasaan lega yang tidak bisa ia ungkapkan pada saat membunuh anak ayam itu. Kuburkan anak ayam ini di bawah pohon di luar rumah, tapi sebelum itu, minumlah air ini, ujar si lelaki tua. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Lina mengambil gelas tersebut dari tangan si lelaki tua. Ia menatap isi gelas itu, lalu kemudian mulai mendekatkannya ke mulut. Glek, glek, glek. Lina hampir muntah jika tidak cepat-cepat ia menutup mulutnya dan berusaha menahan rasa aneh dan mual pada perut serta tenggorokannya. Keluarlah, kuburkan anak ayam itu, dan letakkan benda ini satu pada kuburan ayam tersebut, dan satunya lagi letakkan di bawah bantalmu. Besok kembalilah lagi kemari, bawa apapun yang kamu dapatkan di bawah bantalmu, jelas si lelaki parubaya itu. Lina mengangguk. Ia kemudian membawa anak ayam yang sudah mati tersebut keluar, menguburkannya di bawah pohon bersama dengan benda yang diberikan si lelaki tua tadi padanya. Kemudian Lina pun pulang. Ia tidak bercerita apa-apa kepada ibunya tentang apa yang ia lakukan di hari itu. Saat mulai tertidur, Lina bermimpi-mimpi aneh. Ia melihat saudaranya dikejar-kejar oleh makhluk yang mirip seperti kera berbulu merah. Makhluk itu berhasil menangkap Wina dan mencabik-cabik tubuhnya. Teriakan yang menyayat terdengar dari mulut wanita tersebut. Lina terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Saat tangannya menyelip ke bawah bantal, ia merasakan ada benda mirip seperti kertas yang sangat banyak di sana. Dengan jantung yang berdegup, ia mengangkat bantalnya dan melihat banyak uang kertas dengan nominal 50 dan 100 ribuan. Hampir ia berteriak ketika melihat semua uang itu. Namun ia pun mencoba untuk tenang. Lina mencubit tangannya sendiri dengan keras untuk meyakinkan dirinya bahwa itu semua bukanlah mimpi. Au! Ternyata Lina tidak mimpi. Ini adalah benar-benar nyata. Nafas Lina benar-benar tidak beraturan saat itu. Ia kaget, tidak menyangka, namun juga merasa senang. Apakah aku berhasil? Batinnya seraya menyusun uang itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Ia menyimpan uang-uang itu tanpa sepengetahuan anak-anak dan ibunya. Keesokan harinya ia bangun dengan wajah yang berseri-seri penuh keceriaan. Saat akan keluar dari rumah, tidak lupa ia membawa semua uang-uang yang dengan ajaib berada di bawah bantalnya, menuju ke desa tempat tinggal si kakek parubaya itu. Singkatnya ia pun sampai di depan rumah si kakek. Terlihat lelaki parubaya itu tengah duduk di kursi di dekat pohon sembari memandang ayam-ayam yang sedang makan. Ketika melihat Lina, ia lantas masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Lina pun mengikutinya dan berdiri menunggu si kakek keluar dari dalam. Nampaknya kau senang sekali, ujar si lelaki parubaya itu. Lina tersenyum dengan antusias. Ia mulai menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Itu baru awal. Kau baru memulainya, dan masih ada beberapa persyaratan yang harus kau tunaikan. Malam ini kita akan memulainya.
ujar si lelaki parubaya. Apa itu, Mbah? Tanya Lina penasaran. Si kakek tidak menjawab, kemudian beliau pergi meninggalkan Lina yang masih menunggu jawaban atas pertanyaannya tadi. Setelah sepanjang hari menunggu, akhirnya malam pun tiba. Di kamar mandi rumah itu sudah ada beberapa ember berisi cairan berwarna merah darah. Lina disuruh untuk berendam dengan cairan itu sembari membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra yang tidak boleh putus diucapkan sewaktu mandi. Saat berendam di dalam cairan itu, Lina merasakan kulit luarnya terasa panas dan kemudian menjadi sangat dingin sekali. Sekitar 20 menit lamanya ia berendam. Lina kemudian dimandikan dengan air yang baunya mirip air untuk pemandian mayat. Airnya bercampur dengan kapur barus. Setelah selesai mandi, Lina disuruh mengenakan pakaian berwarna putih dan Lina dibawa ke dalam ruangan ritual. Di atas meja itu sudah ada beberapa sajian makanan yang terlihat nampak aneh namun tertata dengan rapi. Makanlah, makan sampai habis, perintah si lelaki tua. Dengan ragu-ragu, Lina mengambil sepiring kecil penuh kaki anak ayam yang sedikit gosong. Lina pun memakannya sampai habis. Lalu kemudian dilanjutkan dengan piring kedua. Piring kedua berisi seperti bola-bola daging. Namun ketika dimakan rasanya sangat-sangat aneh. Bola-bola itu berisi semacam nasi atau beras yang belum matang. Saat menyantap sajian aneh di piring kedua, Lina hampir tidak tahan lagi menahan mual di perutnya. Ia berhenti mengunyah untuk sesaat, lalu kemudian sebisa mungkin menelan semua bola-bola daging aneh tersebut. Boleh saya minum, Mbah? Tanya Lina setelah menghabiskan makanan aneh itu. Si kakek tua memberikan segelas air, namun rasanya amis seperti darah. Saat akan muntah, Lina mencoba menahan agar makanan itu tidak keluar, dan Lina menelannya kembali. Bayang-bayang hutangnya membuatnya semakin berapi-api. Sajian pada piring ketiga dan juga merupakan makanan terakhir itu diambil. Terlihat 10 biji kepala anak ayam yang masih mentah. Lina pun menutup mulutnya dengan tangan. Melihat saja perutnya sudah mual, apalagi menghabiskan ke-10 kepala anak ayam itu. Saya tidak bisa, Mbah, ujar Lina menolak. Ini adalah syarat yang terakhir. Kalau kau tidak mau gagal, maka makanlah. Atau kalau tidak, maka kau akan dianggap gagal. Dan usahamu selama ini akan menjadi sia-sia, ujar si kakek parubaya. Lina menarik nafas panjang, rasa jijik mual dan bayangan kegagalannya terbayang-bayang kembali. Kalau aku gagal, lebih baik aku mati saja, gumam Lina. Perlahan-lahan tangannya mulai meraih piring itu. Suapan pertama ia merasakan rasa aneh pada kepala anak ayam itu. Dan ia lagi-lagi hampir muntah. Namun akhirnya Lina berhasil memakan habis kepala anak ayam mentah tersebut tanpa bersisa. Lina bersandar di dinding, tubuhnya terasa lemas, perutnya sakit dan nafasnya juga menjadi sangat sesak. Si lelaki parubaya tersenyum puas menatap Lina yang sudah berhasil memenuhi semua syarat-syaratnya. Tinggal satu lagi, gumamnya seraya memapa Lina ke atas tempat tidur. Di dalam mimpinya, Lina bertemu dengan seorang laki-laki muda. Dan dalam waktu singkat mereka berdua mulai bercinta.
Saat Lina terbangun di pagi harinya, ia mendapati dirinya sudah setengah telanjang di atas tempat tidur. Namun tidak ada siapapun yang berada di sana selain dirinya. Pikiran Lina saat itu benar-benar kacau. Apa jangan-jangan kakek tua itu sudah melakukan sesuatu terhadapnya? Pintu terbuka, si nenek muncul sembari tersenyum. Bagaimana semalam? Dia tampankah? Tanya si nenek membuat Lina bingung. Apa, Nek? Siapa? Tanya Lina penasaran. Lelaki di dalam mimpimu. Dia adalah suami gaibmu yang akan memberikan kau kekayaan, ujar si nenek terkekeh. Nanti kalau kau sudah mendapatkan uang, kau harus membangun sebuah kamar khusus untuknya. Lanjut si nenek membuat Lina merinding. Sebelum Lina berpamitan pulang, si lelaki tua itu pun berpesan. Uang yang kau bawa kemarin, kau anggap bayaran atas bantuanku padamu. Tapi jangan khawatir, karena setiap kau melayaninya, kau akan diberikan uang yang jumlahnya sangat banyak. Jelas lelaki parubaya. Lina pun mengangguk pelan. Jadi saya berhasil, Mbah? Tanya Lina kemudian. Ya, kau berhasil, jawab si lelaki tua. Lina tersenyum, ia kemudian melangkah keluar rumah. Ada rasa nyeri di bagian kemaluannya ketika ia berjalan. Malam itu sewaktu Lina tertidur, lagi-lagi ia bermimpi berhubungan badan dengan laki-laki yang sama. Dan ketika ia bangun di pagi harinya, ia menemukan tumpukan uang di bawah bantal dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Uang siapa itu, Mah? Tanya anaknya bingung. Ini uang kita, Nak, uang kita, jawab Lina tersenyum penuh makna. Hari itu juga Lina membawa ibunya untuk dirawat di rumah sakit. Ia yakin uang itu akan sangat cukup untuk mengobati ibunya. Setelah hari itu, kehidupan Lina benar-benar berubah sangat drastis. Dari yang hanya penjual gado-gado, kini menjadi janda kaya yang mempunyai banyak tanah dan mobil bagus. Tapi kebahagiaannya itu tidak berlangsung lama. Karena pada suatu hari, Lina mendapati kabar bahwa Wina telah meninggal dunia. Dan sekarang mantan suaminya malah menuntut hak asuh anaknya dan harta yang dimiliki oleh Lina. Laki-laki tak tahu diri itu menuntut hartaku yang jelas-jelas milikku, dan dia juga menuntut hak asuhan anak, keluh Lina ketika ia bertemu dengan Mia. Hah? Dulu-dulu dia kemana saja? Setelah kau sukses baru muncul dan menuntut harta dan hak asuh anak-anakmu. Jangan mau memberinya uang, Lin. Kau harus berjanji padaku untuk tidak melayani laki-laki bangsat itu lagi. Dasar laki-laki setan tidak tahu diri, ujar Mia terbawa emosi. Aku tidak punya pilihan, Mia. Dia terus datang kepadaku dan berusaha membawa anak-anakku, jawab Lina memelas. Semenjak mantan suaminya datang lagi dan mulai mengacaukan kehidupannya, Lina menjadi pemurung dan serba takut meninggalkan anak-anaknya di rumah. Bahkan beberapa kali ia terlambat membersihkan kamar khususnya yang biasa dia gunakan untuk ritual mantap-mantap dengan laki-laki gaib tersebut, yang membuat Lina mulai mengalami gangguan-gangguan aneh dan tidak lazim, seperti mimpi buruk yang terus muncul meski di siang hari. Dan bebauan kasih kakek tua itu juga kadang-kadang tercium begitu menyengat di sekitar rumahnya. Bahkan anak sulungnya mulai jatuh sakit. Dan tepat pada malam ke-14 anaknya sakit, Lina bermimpi melihat anaknya yang terus berlari menghindari kejaran dari makhluk berbulu merah. Dan tepat keesokan harinya anaknya meninggal sekitar pukul 3 sore.
membuat Lina benar-benar terpukul dan tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Brak! Suara pintu terbanting. "Kenapa dia membunuh anakku?" teriak Lina pada si lelaki tua yang tengah duduk menatap gerombolan ayam yang tengah berebut makanan. "Kenapa kau seolah lupa untuk tetap setia dan melayaninya?" ujar si lelaki tua balik bertanya dengan wajah yang datar. "Aku tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun selain makhluk itu," jawab Lina. "Bukanlah kesetiaan seperti itu yang kumaksudkan. Kau melupakan kewajiban dan kesetiaanmu untuk melayaninya. Wajar saja kalau dia marah kepadamu," ujar si lelaki tua. "Berdebah kau, sialan!" teriak Lina sebelum pergi. Si lelaki tua terkekeh menatap punggung Lina. Malam itu Mia datang dengan wajah yang babak belur. Matanya sembab dan sudut bibirnya pecah. "Mia, kau kenapa, Mi?" tanya Lina panik. Mia tidak kuasa menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Tubuhnya limbung dan terjatuh tepat di hadapan Lina yang masih berdiri di depan pintu. Rupanya Mia dihajar oleh suaminya yang seorang pejabat yang cukup terkenal di daerah tersebut pada masa itu. Barulah di situ Mia jujur bahwa ia merupakan istri simpanan seorang pejabat. Dan lelaki itu suka main fisik kepada Mia. Meskipun segala kebutuhannya tercukupi bahkan berlebih, namun Mia mengaku sudah bosan dengan semuanya. Ia juga berniat untuk mengakhiri hubungan tersebut. Tapi lelaki itu tidak mau melepaskan Mia begitu saja. Dan pertengkaran hebat itu berakhir dengan Mia yang babak belur. Malam itu saat semuanya sudah tertidur, Lina kembali bermimpi melihat anaknya yang paling kecil dikejar oleh makhluk itu lagi. Kali ini Lina tidak tinggal diam. Ia berusaha meraih dan menolong anaknya. Namun langkahnya terasa sangat lambat, sehingga Lina kalah cepat dari makhluk tersebut. Anaknya habis dicabik-cabik oleh makhluk itu. Lina pun histeris dan ketika ia terbangun, Lina mendengar ibunya yang berteriak dari arah kamar. Semenjak anak tertuanya meninggal, anak paling kecil Lina itu tidur bersama neneknya. Rupanya anak Lina terkena muntaber. Tubuhnya lemas dan sudah sangat dingin sekali. Mia sibuk mencari dokter yang bisa mengobati anak itu. Namun Lina tidak bergeming. Ia duduk lemas di dekat tubuh anaknya sambil menangis tidak henti. Ia tahu meskipun diobati, anaknya tidak akan mungkin bisa selamat. Itulah yang membuatnya benar-benar pasrah. "Anakmu tidak akan sembuh kalau kamu menangis seperti itu, Lin," bentak Mia. Dan benar saja, hanya beberapa saat setelah Mia pergi, anak Lina menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan sang ibu. Lina lemas, tubuhnya bergetar, Lina histeris. Setelah pemakaman anaknya, Lina benar-benar kacau. Ia masuk ke dalam kamar khusus ritual itu dan merusak semuanya. "Setelah ini apa lagi? Apa kau juga ingin nyawaku? Ambil saja, ambil!" teriak Lina tidak terkontrol. Sementara ibunya menangis sesenggukan tidak berani mendekati Lina. 7 hari kemudian, Lina berjalan tergesa-gesa ke rumah si kakek. "Aku ingin berhenti," ujar Lina, membuat si kakek tertawa terbahak-bahak. "Kau tidak bisa menghentikan perjanjian itu secara sepihak. Bagaimanapun jiwamu sudah terikat perjanjian tersebut. Bahkan bila kau mati sekalipun, kau tidak akan bisa kemana-mana selain menjadi budaknya. Sudah terlambat untuk menyesal," ujar si lelaki tua.
Mendengar perkataan si lelaki tua, Lina histeris. Ia berteriak sejadi-jadinya, namun tiba-tiba dalam pandangannya, ia sudah berada di tengah-tengah lahan penuh pohon pisang emas. Ia tidak dapat lagi menemukan rumah si lelaki tua, karena rumah itu sudah berubah menjadi lahan penuh pohon pisang emas dalam pandangan matanya. Mau tidak mau, Lina harus tetap berada dalam perjanjian iblis yang tidak berujung itu. Satu persatu orang-orang terkasihnya meninggal dengan cara yang tragis. Dan setahun setelah anaknya meninggal, ibunya juga ikut meninggal. Itulah sebabnya ia masih sendiri hingga saat ini. Ia tidak berani sedikit pun menyayangi seseorang, karena ia takut orang yang ia sayangi akan mati juga. Ia juga sudah melakukan berbagai cara untuk mengakhiri perjanjian pesugihan itu, namun tidak ada yang benar-benar bisa membantunya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.